Pernahkah kamu melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Cahaya, simbol, bayangan energi yang muncul di antara mimpi dan nyata. Banyak yang mengira, saat itu mata ketiga mereka telah terbuka. Tapi bagaimana jika yang kamu lihat bukan kebenaran, melainkan ilusi yang mengenakan wajah cahaya? Sebuah titik yang sejak ribuan tahun disebut sebagai Ajna Cakra, pusat kesadaran, intuisi, dan penglihatan batin. Tapi tahukah kamu, dari semua cakra dalam tubuh manusia, inilah yang paling berbahaya. Karena disinilah cahaya bisa menjadi kebijaksanaan, atau menjadi ilusi yang menipu. Mata ketiga bukan sekadar kemampuan melihat yang tak kasat mata. Ia adalah simbol, kemampuan menembus lapisan kenyataan. Tapi ketika energi Kundalini mencapai Ajna, tidak semua siap untuk melihat. Karena yang pertama kali kamu lihat bukanlah kebenaran, tapi bayangan dari pikiranmu sendiri. Dalam Upanishad, Ajna disebut sebagai gerbang pengetahuan diri, Jnana Dvara. Ia terletak di antara dua alis, titik keseimbangan antara logika dan intuisi, pikiran dan kesadaran. Dalam Tantra, Ajna adalah tempat pertemuan Ida, bulan, dan Pingala, matahari, di mana energi keduanya menyatu sebelum menuju Sahasrara. Simbol dua kelopak Ajna melambangkan dualitas yang akan segera lenyap. Dalam teks Hatha Yoga Pradipika, Ajna digambarkan sebagai teratai berkelopak dua, simbol dari dua arus kesadaran. Pingala sebagai logika, matahari, maskulin, dan Ida sebagai intuisi, bulan, feminin. Saat keduanya bersatu, terbukalah jalan tengah, Susuma, di mana Kundalini mengalir menuju kesadaran murni. Tapi di dunia modern, ketika seseorang membuka Ajna tanpa dasar hati dan akar yang kuat, mereka tidak menemukan pencerahan, mereka menemukan distorsi persepsi. Ketika Ajna mulai terbuka, kamu mulai melihat energi, warna, bentuk cahaya, atau sosok yang terasa spiritual. Tapi seringkali itu hanyalah refleksi bawah sadar, proyeksi pikiran yang belum jernih. Ego yang belum mati akan memakai setiap penglihatan untuk memperkuat identitas spiritual. Semakin halus energimu, semakin halus pula ilusi yang mengejarmu. Mata ketiga membuka gerbang persepsi, tapi tak menjamin kamu melihat dengan jernih. Banyak yang mengira, melihat cahaya, berarti tercerahkan. Padahal dalam tradisi Vedanta, cahaya itu disebut prakasya, pantulan, bukan sumber. Seperti bayangan matahari di permukaan air, tampak indah, tapi bukan matahari itu sendiri. Itulah sebabnya banyak praktisi mengalami spiritual ego, merasa lebih tahu, lebih tinggi, lebih tercerahkan. Padahal ego hanya berganti pakaian, dari duniawi menjadi suci. Cahaya di Ajna belum tentu kebijaksanaan, ia bisa jadi hanya cahaya pikiran yang menipu. Dalam Yoga Sutra Patanjali, kemampuan melihat masa depan, membaca pikiran, atau melihat energi disebut siddhi. Tapi Patanjali memberi peringatan. Siddhi adalah ujian terakhir sebelum keheningan sejati. Banyak yang terjebak di sini, kagum pada penglihatan batin, padahal Ajna bukan tentang melihat, tapi menyadari siapa yang melihat. Krisis Ajna sering muncul sebagai kebingungan antara intuisi dan imajinasi, antara pesan ilahi dan pikiran bawah sadar. Inilah momen di mana realitas mulai kabur. Kamu mulai melihat dunia energi, tapi kehilangan pegangan pada dunia nyata. Tanpa kebijaksanaan hati, penglihatan batin berubah menjadi delusi spiritual. Dalam ajaran kuno, Ajna bukan tempat untuk menegaskan kebenaran, tapi tempat untuk melihat semua kebenaran dari berbagai dimensi. Namun banyak pencari justru terjebak di sana, merasa bahwa apa yang mereka lihat adalah satu-satunya realitas. Itulah yang disebut dalam Tantra Sastra sebagai ahamkara ilahi, ego spiritual yang menganggap dirinya pusat semesta. Krisisnya muncul sebagai kesombongan halus, ingin menyelamatkan orang lain, padahal dirinya sendiri belum selesai disembuhkan. Dan pada titik ini, mata ketiga bukan lagi alat penglihatan, melainkan tirai ilusi yang menutup jalan menuju Sahasrara, puncak kesadaran sejati. Saat Kundalini mencapai Ajna tanpa keseimbangan cakra bawah, terjadilah ledakan kesadaran di kepala. Tekanan di dahi, migrain, insomnia, atau pengalaman visual yang intens adalah gejala klasik. Pikiran mulai menjadi saluran energi yang tak stabil, seperti radio menangkap banyak frekuensi sekaligus. Akibatnya, kebingungan, kelelahan mental, dan kehilangan batas antara nyata dan halus.
Krisis ajna bukan tentang kehilangan penglihatan, tapi kehilangan pusat pengamat di dalam dirimu. Di titik ini, banyak yang salah menafsirkan krisis sebagai anugerah. Saat krisis ajna mencapai puncaknya, kamu mungkin merasa kehilangan arah. Pikiran menjadi terlalu aktif, intuisi terasa kabur, bahkan tidur terganggu karena arus energi menekan dahi dan otak. Dalam tradisi Siva Sutra, disebutkan, ketika pengamat dan yang diamati menyatu, hanya kesadaran yang tersisa. Namun, di tahap ajna, banyak yang berhenti di tengah jalan, terjebak dalam permainan persepsi. Mereka melihat simbol, mendengar bisikan, lalu menafsirkan semuanya sebagai kebenaran mutlak. Padahal, kesadaran sejati justru muncul saat semua persepsi lenyap. Kamu belum tercerahkan hanya karena kamu bisa melihat cahaya. Pencerahan sejati dimulai saat kamu mampu menatap kegelapan tanpa takut kehilangan dirimu. Untuk melewati krisis ajna, kamu perlu menggabungkan 3 kekuatan. Kejernihan pikiran, dhyana, dengan meditasi hening. Keseimbangan hati, bhakti, agar intuisi tak terjebak ego. Kebijaksanaan tubuh, prana, agar energi tetap stabil. Saat ketiganya selaras, pandangan batin berubah, bukan lagi melihat hal-hal luar, tapi menyadari sumber penglihatan itu sendiri. Melihat adalah bentuk paling halus dari keterikatan. Ketika kamu berhenti ingin melihat, barulah kamu akan benar-benar sadar. Banyak yang takut kehilangan penglihatan batin karena mengira itu adalah bukti spiritualitas. Padahal, pada puncaknya, ajna justru menutup semua persepsi untuk menyingkap kesadaran murni. Ketika tidak ada lagi bentuk, tidak ada lagi warna, dan tidak ada lagi yang dilihat, yang tersisa hanyalah, aku ada. Itulah kebenaran sejati ajna, melihat tanpa penglihatan. Yang paling berbahaya bukan kegelapan, tapi cahaya palsu yang membuatmu berhenti mencari. Pencerahan bukan saat kamu melihat terang, tapi saat kamu menjadi terang itu sendiri.